Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahron Nur Ahmadi, absen 19 dari kelas 11 OTKP 2. COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease dan 19 itu tahun 2019. Corona merupakan nama virusnya, sedangkan COVID-19 ialah nama resmi untuk penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan atas, ringan hingga sedang yang dapat menyebabkan batuk-batuk, demam, sakit tenggorokan, dan lain-lain. Bagaimana penularan COVID-19? Penularan COVID-19 disebabkan oleh cairan atau yang biasa disebut dengan droplet, yang dimana droplet ini cairan yang berasal dari tubuh kita. Apabila orang yang terkena COVID-19 dan mengeluarkan droplet itu, maka bisa menularkan ke orang lain. Dan droplet ini bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu. Maka dari itu dianjurkan ketika sakit lebih baik memakai masker ketika sedang di luar. Hal yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 yaitu selalu cuci tangan, memakai masker bila keluar rumah, jaga jarak dan jangan berkontak langsung dengan orang lain, hindari keramaian, serta patuhi social distancing. Apa itu ODP, PDP, dan OTG? ODP adalah orang dalam pengawasan, yang dimana orang tersebut pernah kontak di wilayah red zone atau wilayah yang terkena corona dan pernah kontak dengan orang yang positif corona. Biasanya untuk mengetahui iya atau tidaknya terkena virus corona dilakukan pengetesan. Namun dalam pengetesan maka akan ada negatif dan juga positif. OTG yaitu orang tanpa gejala, dan orang-orang seperti ini yang dapat menularkan corona dan diharuskan untuk karantina mandiri selama 14 hari. Kenapa harus 14 hari? Karena masa inkubasi corona itu selama 14 hari. PDP adalah pasien dalam pengawasan, ialah orang yang terdapat gejala corona dan harus dirawat di rumah sakit. Orang inilah yang diisolasi di rumah sakit karena terdapat gejala yang memungkinkan terkena virus corona. Gejala virus corona atau COVID-19. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seorang terinfeksi virus corona, yaitu batuk-batuk, demam suhu di atas 38 derajat Celcius, sesak nafas. Pencegahan virus corona atau COVID-19. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%, terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan jaga kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP, orang dalam pemantauan maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Jangan keluar rumah, kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Bila ingin keluar rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya hubungi dulu pihak rumah sakit untuk menjemput.
melarang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah.